Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Saya akan unggah ini tentang kalau lagi isi freon ini mampet. Sebenarnya misalkan Anda baru saja isi freon ini, Anda baru buka manifold, kemudian ini freon masuk. Jadi ini langkahnya ini, Anda buka freon, kemudian ini masuk ke kompresor, kemudian berjalan. Oke, Anda biarin saja sampai tekanan ini 5 di PSI ini 5 ini. Kalau sudah 5 ini di filter ini terasa dipegang ini dengan tangan. Makanya saya setiap isi freon ini saya megang di filter. Ini ada getaran yang berjalan menuju kapiler ini. Oke. Jadi tekanan 5 ini 3, 5 ini sudah berasa dan adem, justru ini adem. Dan bergetar ini, seolah-olah ini ada cairan berjalan. Sudah. Kalau sudah tekanan 5 Anda tutup ini meter gas, kemudian Anda masuk ke evap. Anda pastikan evap ini bunyi ini. Nggak tahu cas, nggak tahu kerucuk, ini yang penting kunci ini untuk Anda. Jadi bunyi. Anda pastikan tekanan belum tinggi, masih 5 PSI ini, Anda pastikan ini si evap ini bunyi. Artinya ini dari filter ini si freon ini berjalan kemudian nyembur di evap. Kalau sudah bunyi, oke, Anda mulai tambahin. Oke, Anda tambahin, kemudian selalu Anda pegang di filter ini. Getar atau tidak ya, sampai tekanan 10 di PSI, tekanan 10. Karena ini praktek sering, makanya saya unggah dengan suara supaya Anda ini jelas dari awal. Anda pegang ini, kalau kira-kira sudah tekanan 10, ini Anda tutup meter gas. Ini sudah termasuk sedikit anget ini si filter. Oke, ini saya bilang tidak mampet, kemudian anget dipegang, Anda harus ke evap lagi. Ini sebenarnya cepat, ini pengisian model seperti ini cepat, kemudian akurat, kemudian lagi kalau ada mampet ini langsung ketahuan. Tekanan 10, evapnya bunyi, kapilernya mulai anget, ini Anda sudah pasti di atas angin. Artinya ini di atas angin ini satu, kerjaan ini sudah pasti ini tidak mampet. Kedua, pasti ini di bayangan Anda pasti dapat duit. Jadi ini di atas angin. Oke, ini 10 PSI. Kalau sudah 10 PSI, filter ini sedikit anget, saya bilang tidak mampet ini. Sedikit anget, Anda tambahin ini tekanan. Saya bilang kenapa setiap freon berbeda-beda tekanan PSI. Pasti ini berbeda-beda. Alasan saya bisa saya jaminan karena begini. Di setiap rumah konsumen ini listriknya belum tentu sama ini. Jadi misalkan kulkas Polytron di tempat A, Polytron di tempat B, listriknya sudah berbeda. Ini tekanan bahkan ampere kadar dingin pun ini tetap ini tidak bisa disamakan si tempat A misalkan, ini seperti itu. Jadi saya selalu menjawab ini memang dikunci sebuah kulkas ini di listrik. Oke, kalau sudah 10 PSI Anda tambahin, coba Anda 13, misalkan ini 13, Anda rabain evap yang di atas sampai mana ini titik
dingin di evap. Artinya ini apa baru 30 cm atau sudah setengah meter ini, misalkan lari dari ujung, ini sudah kebaca. Kalau sudah separuh, evap ini dingin sudah separuh evap, artinya ini kira-kira separuh ini walaupun memanjang atau memendek. Kalau sudah separuh evap tekanan 13, ternyata ini tetap saja dibiarin 5 menit bahkan 10 menit, ini Anda sudah pasti tambahin. Jadi yang dimaksud pengisian freon ini, saya tidak menjawab kunci yang tepat, hanya saya jawab satu ini, 10 Anda untuk patokan, 5 untuk patokan mampet pertama, kedua tambahin ke 10, kemudian ke 12 misalkan kurang dingin, Anda tambahin melangkah ke PSI yang berikutnya. Tapi tentu ini demi sedikit, bahwa kadar ini dingin di evap ini sudah pasti ini akan ketahuan ini dari 10 PSI 12 kemudian meningkat ke 15, ini sudah pasti ketahuan habis di evap, guys. Jadi caranya seperti itu. Saya unggah terus ini tentang di praktek. Kemudian kalau praktek ini membosankan, bahkan ada yang tidak masuk misalkan, saya habisin juga ini dengan suara supaya Anda sedikit masuk. Dari 5 pegang kapiler, berasa bergetar, berarti ini berjalan ini freon. Anda langsung ke evap, dengerin bahwa evap ini bunyi atau tidak. Kalau bunyi atau kerucuk atau ces, berarti si kapiler ini berjalan. Kalau sudah 5, Anda tambahin melangkah ke 10, Anda pegang filter. Kalau sudah sedikit anget, Anda langsung ke evap lagi, bahwa bunyi suara di evap, kerucuk atau ces, kemudian Anda raba ini kadar eshing di evap. Kalau 10 ini kurang dingin atau evap ini belum melingkar berapa puluh senti, Anda tambahin melangkah ke 12. Ternyata kalau 12 ini masih kurang, baru misalkan muter tapi belum separuh, Anda tambahin bisa ke 15, 17, 18 sampai 20. Tadi sudah saya bilangin bahwa kalau pengisian freon ini tidak sama semua tekanannya di PSI. Karena apa? Satu ini saat dibilangin di rumah konsumen ini voltase listrik ini tentu berbeda-beda. Ini yang menjadi masalah. Anda bisa cek sendiri. Misalkan Anda ampernya sudah 6, baru masuk di evap, listriknya ini sudah pasti 180, 175. Ampernya sudah tinggi, si evap belum maksimal dinginnya. Itu contoh listrik yang tidak tepat, artinya ini voltasenya ini, apinya ini melemah, atau ngedrop bahasanya. Itulah sebuah konten. Jadi Anda perhatikan di sistem ini, cara pengisian bahkan sampai habis ini. Bisa tonton semua video saya ini, semua Anda akan bisa. Ini dari awal ngelas bahkan ngisi dan mampet, Anda sudah pasti bisa tanganin. Jadi bikin konten ini tidak harus wow, karena orang belajar ini belum tentu 4 guru cocok semua, atau 1 murid cocok dengan 4 guru, guys. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan walaupun sepele seperti ini adalah daging untuk Anda, guys. Daging bisa cari uang dan ini ilmu gratis. Malam, guys.